Kalau kita sungguh sudah menjalankan hal-hal ini, kita juga akan mengalami yang namanya transformasi dalam hidup, perubahan dalam hidup menjadi semakin baik. Kita menjadi orang-orang Katolik yang dibenarkan oleh Tuhan dan terus berkenan di hati sesama. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Selamat memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Dan bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini mengajak kita sekalian untuk masuk di dalam satu latihan rohani yang lebih intensif. Saatnya kita mulai membaharui diri kita. Saatnya kita bangkit dari kejatuhan dan kelemahan. Dan saatnya kita lebih bertekun bersama dengan Tuhan di dalam doa dan juga karya pelayanan kita kepada sesama. Inilah yang pada akhirnya menjadikan kita sebagai orang-orang Katolik yang sejati. Maka dari bacaan-bacaan kudus yang gereja tawarkan kepada kita semua, paling kurang kita menangkap bagaimana kita menjadi orang-orang Katolik yang sejati. Yang pertama adalah kita memuliakan Tuhan dengan hukum yang utama, yaitu perintah cinta kasih. Cinta kepada Allah dan juga kepada sesama. Allah tidak pernah kita lihat, tetapi wujud nyata Allah ada di hadapan kita lewat sesama kita. Maka rasa cinta kita kepada Allah akan sungguh-sungguh menyata ketika kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka semua adalah saudara dan saudari seperjalanan di dalam hidup beriman kita. Yang kedua, kita diajak untuk memuliakan Allah dengan sikap saling mengampuni. Mari kita perhatikan bahwa Allah dengan cara yang tidak kelihatan selalu menuntun tangan kita. Dan hal itu sudah ditunjukkan dengan jelas ketika Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam kondisi berdosa dan bersalah, Allah tetap mengasihi orang-orang Israel, bangsa terpilih Tuhan. Di dalam sisi kemanusiaan kita yang paling lemah, Allah tetap ada bersama kita. Allah mengampuni kita, karena itu saatnya kita juga hidup di dalam pengampunan satu sama lain. Hendaknya kita punya jiwa yang besar untuk rela mengampuni orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita memuliakan Allah dengan sikap taat dan setia. Di dalam bacaan kedua, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita setia dan taat pada setiap janji yang pernah kita ucapkan. Yesus setia kepada Bapanya. Kesetiaan ini yang harus menjadi kekuatan kita. Kesetiaan suami istri di dalam mempertahankan rumah tangga. Kesetiaan para imam, biarawan-biarawati mempertahankan janji imamat dan janji-janji kaul
kesetiaan dalam level apapun, para pemimpin, para pejabat, supaya mereka sungguh-sungguh dengan kesetiaan yang dipercayakan, juga apapun yang ada pada mereka, mereka siap untuk menjadi pemimpin yang penuh dengan welas asih dan tanggung jawab. Maka Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, Prapaskah adalah saat yang sangat indah untuk bermenung bersama Yesus dan juga sesama. Masa ini mengajak kita untuk mengenal ajaran, teladan, dan sikap hidup Yesus. Dalam masa ini, kita bercermin dari ajaran, teladan, dan sikap hidup Yesus yang juga menjadi kekuatan kita. Maka, kalau kita sungguh sudah menjalankan hal ini, kita juga akan mengalami yang namanya transformasi dalam hidup, perubahan dalam hidup menjadi semakin baik. Kita menjadi orang-orang Katolik yang dibenarkan oleh Tuhan dan terus berkenan di hati sesama. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita berjalan bersama dengan firman Tuhan hari ini yang meneguhkan kita bahwa kita siap untuk setia dan taat dan terus berpegang pada perintah Tuhan, bahwa di dalam Yesus, Tuhan dan Allah kita boleh mengalami pembebasan, kita boleh mengalami kemenangan dari dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.